Hai semua, selamat datang di PORN atau Podcast Risma Nadia episode pertama. Bersama aku Risma Nadia. Di podcast porn ini kita bakal membahas hal-hal tentang health and lifestyle nih. Jadi buat yang baru gabung, selamat datang, selamat bergabung juga. Yuk kita berkembang bersama, belajar bersama. Karena podcast ini juga baru episode pertama ya. Terus buat kalian nih yang pada salfok, pada salah sangka sama nama podcastnya, jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya guys. Karena emang kenapa dikasih nama porn? Selain itu adalah singkatan dari namaku. Itu juga porn itu kan ya menjurus ke hal-hal 18 plus. Itu maksudnya kita tuh bakal menelanjangi, mengulik ya kan segala hal tentang kesehatan dan juga gaya hidup. Nah, di podcast kita yang pertama kali ini kita gak bakal bahas yang langsung jelek teori ini, teori itu, terus ilmu-ilmiah itu dalam hal kesehatan gaya hidup. Enggak, kita bakal ngomong santai dulu kali ya. Mungkin ngobrol ngalur ngidul gitu, atau ya bicara ringan sambil aku bacain beberapa mitos nih. Ada 10 mitos tentang diet yang justru bisa bikin berat badan kamu naik. Untuk mitos yang pertama, ada karbohidrat itu seringkali disalahin sebagai penyebab gemuk. Nah, mitos itu sebenarnya nggak benar guys, karena karbohidrat itu tuh salah satu yang penting guys, salah satu asupan gizi yang penting yang ada, memang diciptakan Tuhan untuk kita ya. Karbohidrat ini sebenarnya bagus kalau kalian tuh bijak dalam mengkonsumsi dan juga memilih jenis karbohidrat. Karena karbohidrat itu ada banyak jenisnya, tapi yang paling umum dijumpai itu ya memang karbohidrat kompleks dan juga karbohidrat simple. Nah, di antara karbohidrat ini tadi ada jenis sayur dan juga buah yang berserat, lalu ada juga kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Untuk selanjutnya ada mitos diet yang kedua, yaitu jangan sarapan untuk menurunkan berat badan. Nah, mitos ini bener-bener keliru guys. Jangan pernah kalian tiru mitos ini, karena kalau kalian gak sarapan pagi, kadar gula darah yang ada di dalam tubuh itu malah akan menurun gitu guys, jadi rendah, terus bisa meningkatkan hormon lapar. Nah, malah kalau kalian gak sarapan itu tadi bisa bikin fungsi dari otak kalian itu menurun, berkurangnya konsentrasi, dan bahkan malah membuat kita memiliki efek lapar yang berkepanjangan dan kita malah terus-terusan pengen mengonsumsi makanan yang gak sehat. Apalagi makanan yang lemak tuh kayak gorengan, terus makanan cepat saji. Nah, itu padahal kan harusnya kita menghindari ya, apalagi pas diet. Lalu mitos yang selanjutnya, tidak perlu makan malam jika ingin berat badan turun. Nah, ini kesalahan kedua tentang makan nih. Tentang yang pertama tadi kan sarapan ya, yang kedua ini tentang konsumsi makanan di malam hari. Sebenarnya konsumsi kalori di malam hari itu sah-sah aja guys, asal yang kita perhatiin itu jumlah kalori. Dalam sehari kita itu udah makan berapa kalori. Kalau kebutuhan kita 2000 kalori dan kita sudah mengkonsumsi 1500 ya, misalkan tadi kita selama seharian
kita itu nggak apa-apa guys, kalau emang untuk sekali-sekali kita cheating day gitu, nggak apa-apa kita mengkonsumsi makanan di malam hari asal masih dalam batas kalori yang sudah ditentukan. Jadi nggak ada salahnya kalian buat makan malam, apalagi yang biasanya olahraga malam gitu. Itu bagus guys, malah daripada kalian habis olahraga nggak makan, kalian dapat asupan dari mana coba? Yang ada malah kalian nanti bisa lesu, terus mengalami kelaparan gitu kan ya. Terus hormon itu tadi juga malah meningkatkan rasa lapar yang ada di tubuh. Akibatnya nafsu makan kita malah naik gitu. Terus mitos yang selanjutnya yaitu hindari asupan lemak. Selain karbohidrat dan protein, tubuh itu tetap butuh yang namanya lemak. Karena lemak itu juga salah satu penunjang energi dalam tubuh kita. Kan gak mungkin kita gak memiliki lemak sama sekali. Malah yang ada kita terlihat kurus kering gitu tanpa lemak. Lemak itu bagus kalau kita bisa memaintenance asupannya guys, sama kayak kalori tadi. Karena lemak itu bagian dari kalori kan. Nah, lemak itu juga salah satu unsur penting seperti protein dan karbohidrat untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Nah, kalian bisa dapetin lemak itu gak hanya dari makanan gorengan. Justru kalau kita terlalu banyak mengonsumsi gorengan itu gak baik. Kita harus memilih lemak mana yang baik untuk tubuh kita, yaitu lemak yang tidak jenuh. Contohnya ya yang ada di alpukat, kacang-kacangan, ikan, terus biji-bijian. Nah, itu yang dimaksud lemak tak jenuh. Kalau pengen lemak jenuh itu ya banyak jenisnya. Ada mentega, terus di daging merah, terus pokoknya intinya makanan yang gak sehat gitu deh guys. Untuk mitos diet yang selanjutnya yaitu nomor 5. Ada yang pernah bilang kalau olahraga berlebihan itu bakal bikin berat badan cepat turun. Dan itu mitos yang sama sekali nggak benar. Karena yang dimaksud berlebihan di sini ya emang literally berlebihan dan bikin kalian kewalahan. Contohnya kayak kalian workout selama seminggu full dan nggak ada istirahatnya sama sekali. Buat kalian yang lagi menjalani program peningkatan massa otot, kalian itu juga disarankan untuk istirahat sehari minimal guys. Karena otot itu kan perlu ya untuk mengembangkan dirinya dengan merobek jaringan otot dan menumbuhkan jaringan otot kecil yang lain gitu, agar otot itu sendiri bisa tumbuh gitu. Kan gak mungkin kalian terus-terusan workout terus gak ada jeda sama sekali, itu malah bikin tubuh kalian bisa tiba-tiba ngedrop. Ya, karena tubuh itu butuh istirahat. Selain olahraga angkat beban juga buat kalian yang lagi dalam masa defisit kalori atau lagi menurunkan massa lemak dengan cara high interval training workout, kalian juga diharuskan untuk mengambil istirahat selama minimal 1 hari. Setelah itu untuk mitos diet yang ke-6 nih, makanan sehat selalu dianggap lebih mahal, padahal kenyataannya enggak guys. Aku sendiri menjalani diet itu makan ya masih biasa aja. Kalian gak perlu deh cari bahan-bahan yang emang kelihatan lebih mahal untuk diet, padahal sebenarnya bahan-bahan yang sederhana seperti karbohidrat kompleks dan juga protein itu bisa ditemukan di makanan yang memang kita bisa jangkau gitu harganya. Contohnya ya seperti telur, terus nasi putih itu kalian masih bisa makan kok guys. Kalau diet cuman ya dibatasin aja asupan kalorinya, harus di maintenance lah intinya. Harga seporsi makanan cepat saji aja kalau dibandingin sama telur lalu nasi putih itu masih lebih mahal kan. Jadi ya gak perlu lah guys kalian cari bahan makanan sehat itu yang lebih mahal.
Untuk mitos diet yang selanjutnya, untuk kurus kamu perlu minum banyak air. Ini juga nggak sepenuhnya benar. Air putih memang penting untuk mendukung metabolisme tubuh kita dan mencegah dehidrasi ya. Tapi minum air saja itu nggak berperan banyak untuk menurunkan berat badan. Apalagi kalau kamu berpikiran untuk diet hanya minum air putih tanpa mengonsumsi makanan apapun. Guys, kalau kalian logika, air putih itu 0 kalori guys. Kalau kalian sehari hanya menahan lapar dengan meminum air, kalian dapat energi dari mana? Sedangkan kebutuhan kalori kalian itu 2000 kalori. Ya kalau misalkan kalian melakukan defisit kalori itu kalian butuh paling enggak 1500 atau 1700. Itu dibayangin aja rasanya gak masuk akal. Bahkan pola diet yang kayak gitu itu bisa beresiko menyebabkan kekurangan nutrisi dan bisa bikin tubuh kita sakit-sakitan. Kalau untuk konsumsi air untuk bermanfaat seperti mencegah dehidrasi itu memang dianjurkan guys. Tapi kalau untuk diet hanya minum air putih dan gak mengkonsumsi apa-apa itu no, big no. Oke? Jangan pernah lakukan diet yang kayak gitu. Mitos diet yang nomor 8, ada menurunkan berat badan kamu harus menahan lapar. Ini sama seperti yang mitos sebelumnya ya, cuman yang mitos sebelumnya ini kan dia hanya minum air putih, tapi kalau ini kalian harus menahan lapar untuk mendapatkan berat badan yang lebih ideal. Diet dengan menahan lapar itu justru bakal menyebabkan pertambahan berat badan. Karena kenapa? Kalau tubuh kalian lapar, hormon yang ada di otak itu bakal mengirim sinyal ke tubuh kita dan menyebabkan kita itu lebih cepat lapar. Ibaratnya lapar berkepanjangan gitulah. Selain itu, menahan lapar memiliki resiko menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi dan energi. Ya, sama aja kalau di logika, kamu ngapain sih nahan lapar untuk mendapatkan berat badan yang ideal? Itu benar-benar gak masuk akal. Justru kamu tuh harus mengonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi untuk tubuh kamu ya, kayak protein itu tadi, karena protein itu kan memang menunjang pertumbuhan sel-sel tubuh baru kita. Terus protein itu salah satu bagian penting dari asupan gizi untuk mendukung program diet kamu. Apalagi yang tukang angkat beban tuh kan ya, kan mereka meningkatkan massa otot, mereka itu butuh banget yang namanya protein. Lalu mitos diet yang selanjutnya nomor 9 nih. Makanan dengan label rendah lemak atau low fat pasti lebih sehat. Makanan berlabel rendah lemak kadang-kadang justru mengandung bahan lain dengan kadar yang lebih tinggi seperti gula. Jadi buat kalian yang merasa kalau low fat itu lebih sehat dan memiliki rendah lemak, kalian harus cek dan teliti label nutrisinya yang ada di kemasannya itu. Siapa tahu aja mungkin sodiumnya gitu lebih tinggi, atau gulanya, atau mungkin pengawetnya. Nah itu juga nggak baik untuk kesehatan tubuh guys. Dan untuk mitos diet yang terakhir, berhenti mengonsumsi camilan adalah salah satu cara diet yang tepat. Camilan di sela-sela waktu makan utama itu dibutuhin untuk energi. Ya, hitung-hitung kalau kalian bosan sama makanan yang kalian makan, kalian tetap bisa nyemil, tapi ya tetap dikontrol. Lagi-lagi tetap dikontrol untuk kalorinya. Yang salah itu bukan kebiasaan makan camilannya, tapi jenis camilan apa yang kamu makan. Daripada kalian makan buah-buahan tapi berupa keripik atau sayur-sayuran berupa keripik yang ditambahin terigu, ditambahin tepung, terus digoreng, kan mending kalian makan buah-buahan yang langsung dimakan gitu tanpa dilakukan proses pengolahan yang beribet kayak di oven lah
nambahin itu. Mending kalian makan yang langsung, alami, tanpa tambahan bahan-bahan apapun. Selain kalorinya lebih sedikit, itu lebih bisa diterima oleh tubuh kamu, karena tubuh kamu olahnya nggak belibet juga. Intinya kalian jangan pernah percaya sama mitos menurunkan berat badan yang masyarakat kita yang awam itu ya kayak gitu lah taunya. Kalian harus sering-sering deh cari, paling enggak kalian search di Google atau di internet gitu kan. Atau syukur-syukur kalau kalian dapat rezeki lebih, kalian bisa ke dokter gizi, sekalian cek masalah kalian, terus jenis diet apa yang cocok untuk kalian. Nah kayak gitu kan lebih aman. Selain itu malah bikin tubuh sehat dan ya pokoknya tepat untuk tubuh kalian lah. Nah oke guys, itu tadi ada 10 mitos yang berkaitan dengan diet dan penurunan berat badan. Jadi kalian itu harus pinter-pinter cari kebenaran, cari fakta. Apalagi mitos-mitos kayak gitu yang belum tentu benar, kalian harus riset dulu agar kalian tahu apa aja yang boleh dilakukan dan yang gak boleh dilakukan. Jadi tubuh kalian itu bisa sehat maksimal dan enggak loyo gitu ya, lesu dan bisa kalian drop. Gak enak banget ya, ini sangat aku malah jadi ngedrop. Dan mungkin kayak gitu dulu aja guys podcast kita kali ini, dan episode pertama. Semoga menambah manfaat dan ilmu buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di porn episode kedua.